satu hal yang saya ketemu di Sorong dan yang satu hal yang saya lihat dari teman-teman di dalam webinar ini adalah saya belum pernah mendengar jumlah guru-guru yang mengkritik dirinya sendiri seperti guru penggerak. Saya di Sorong itu, guru-gurunya pada menjelaskan kepada saya bahwa sampai ada satu yang bikin saya terharu, bernangis saya dengar. Karena gurunya itu bilang, saya baru sekarang tahu seberapa salah saya, cara saya berpikir. Gitu. Dan itu sebenarnya mengakui kesalahan itu adalah ciri-ciri terbaik bahwa guru-guru itu siap untuk belajar lagi. Itu bahwa pada saat kita sudah berani bilang bahwa kita perlu belajar lebih banyak, kita mau sempurna, itulah guru yang belajar di Indonesia. Itulah guru-guru yang saya mau menjadi kepala sekolah, yang menjadi instruktur LPPK, yang menjadi pengawas masa depan adalah guru-guru yang selalu kritis terhadap dirinya dan tidak merasa dia sudah tahu, tidak merasa bahwa dia itu sudah sempurna. Dan itu yang namanya growth mindset. Itu yang saya sama Mas Iwan ini sedang mencoba menebarkan. Apa sih kalau kita mau guru yang baik itu apa? Bukan guru yang paling pintar diukur pakai tes, bukan guru yang paling anak-anaknya dapat ujian tertinggi, bukan. Guru-guru terbaik adalah guru-guru yang punya growth mindset, guru-guru yang selalu mengambil waktu dan motivasi untuk belajar untuk dirinya. Makanya ya, Bapak Ibu yang saya cintai, hari ini saya yakin akan menjadi hari yang paling ditunggu-tunggu khususnya oleh para guru-guru hebat di seluruh tanah air. Karena apa? Siang hari ini Bapak dan Ibu bisa langsung berbincang dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tentu akan ada banyak hal yang akan disampaikan dan akan dibicarakan di siang hari ini. Nah, selanjutnya tidak berlama-lama, langsung saja kita akan dengarkan sambutan singkat sekaligus juga pengantar dialog yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Iwan Syahrir. Pak Iwan, kami persilakan. Terima kasih Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam pendidikan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan kebudayaan, Mas Menteri Awat Anwar Makarim, para pejabat eselon 2 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Bu Sestikian dan Bapak Ibu Direktur, semua tim program guru penggerak, dan yang sangat-sangat kita banggakan adalah keluarga besar program pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak, pengajar praktek, fasilitator, dan instruktur. Pertama-tama, mari kita membawakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, keberkahan dan kebahagiaan dalam setiap aktivitas kita. Saya sangat bersyukur sekali dan senang sekali berada pada forum kali ini, sebuah forum yang sangat spesial, dialog program guru penggerak dengan Mas Menteri. Saya ingin menyampaikan apresiasi saya dan rasa bangga kita semua pada Bapak Ibu Guru yang telah mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Kurang lebih sudah hampir 5 bulan ya, 4,5 bulan. Mas Menteri dan Bapak Ibu sekalian, tujuan diadakannya dialog program guru penggerak kali ini adalah pertama, memperkuat tali silaturahmi antara Mas Menteri dengan segenap unsur program pendidikan guru penggerak. Pihaknya, pendidik praktek, instruktur, dan fasilitator. Yang kedua adalah berbagi refleksi bagaimana pengalaman Bapak Ibu semua dalam program pendidikan guru penggerak ini yang sudah lebih dari 4 bulan, sehingga mungkin bisa jadi masukan untuk kita untuk pengembangan selanjutnya. Dan yang ketiga yang sangat spesial tentunya dalam motivasi dan inspirasi dari Mas Menteri untuk semakin menguatkan semangat semua calon guru penggerak, pengajar praktek, fasilitator, dan instruktur. Kami sampaikan juga bahwa calon guru penggerak pada siang hari ini ditemani oleh pengajar praktek dan fasilitator sudah menyelesaikan penyenaran pertama modul-modul seperti refleksi filosofi pendidikan nasional, yaitu filosofi bapak pendidikan kita jadi Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang kami sebut teach and learn reform, pembelajaran sosial emosional, dan saat ini sedang belajar modul coaching. Kita sangat bangga melihat mulai terlihat perubahan mindset pembelajaran guru-guru kita yang ikut program ini dan melakukan pada guru-guru lainnya, terutama dalam melihat dan memposisikan murid secara lebih hormat.
Selain itu banyak sekali ribuan karya refleksi, demonstrasi, aksi nyata dari semua calon guru penggerak yang mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Sudah ada ribuan video ya, sudah ini di YouTube, karya-karya dari calon guru penggerak yang menjadi refleksi dan demonstrasi setiap modul yang diberikan. Bahkan ada yang sampai buat lagu dan puisi. Saya sangat menikmati sekali hasil-hasil karya dari Bapak Ibu semua. Lalu kemudian semangat perjuangan yang luar biasa. Mungkin Mas Menteri juga masih ingat waktu kita di Sorong, calon guru penggerak dan pendidik praktek yang memiliki dan mengeluarkan energi yang luar biasa kepada kita semua. Saya juga mendengar bahwa pengajar praktek yang mendampingi guru penggerak bahkan menempuh jalur darat 500 km untuk melakukan pendampingan individu kepada calon guru penggerak. Semua luar biasa. Bahkan di Sapa GDK yang live IG yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu, juga ada calon guru pengajar praktek yang mendapat COVID-19 namun tidak melumpuhkan semangat beliau, yaitu Bu Lydia, untuk bisa terus mendampingi guru penggerak. Ada juga ide menarik upacara yang berpihak pada anak Mas Menteri, di mana yang menjadi pembina upacaranya justru adalah siswanya. Semua itu datang dari kesungguhan hati yang kuat dan semangat untuk terus belajar dan berbagi di antara para calon guru penggerak. Dan inilah kunci untuk terus menjalani proses pendidikan dan melakukan transformasi pendidikan. Selain anak satu ini, Mas Menteri bisa juga kami sampaikan bahwa di tahun 2021 ini, program guru penggerak juga sudah dibuka untuk angkatan 2, 3, dan 4. PGP angkatan 2 saat ini finalisasi untuk proses kelulusannya. PGP angkatan 3 sedang masa verifikasi, validasi untuk seleksi tahap kedua. Dan yang angkatan keempat sudah dibuka mulai hari ini dengan target hampir 3 kali lipat dari ketiga angkatan sebelumnya, yaitu sekitar 8.000 calon guru penggerak beserta pengajar praktek dan fasilitatornya. Mas Menteri dan Bapak Ibu sekalian, pada dialog kita ini kami mengundang 2.418 calon guru penggerak, 487 pengajar praktek dan 130 fasilitator dan tim instruktur, termasuk juga tim Pokja, PGP dan keluarga besar dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Kami sudah ini ada 3 calon guru penggerak dan 2 pengajar praktek yang akan mewakili untuk dialog langsung dengan Mas Menteri, sementara yang lainnya mengikuti secara virtual Zoom pada saat yang bersamaan. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Budi yang sudah berkenan bergabung dan memberikan semangat untuk semua keluarga besar program pendidikan guru penggerak ini dan semua tim yang terlibat mempersiapkan dialog ini. Terima kasih. Demikian mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen dan Bapak Ibu. Tadi Pak Dirjen sudah sedikit menyinggung terkait dengan bagaimana cerita-cerita para calon guru penggerak. Mohon izin Mas Menteri, ini saya juga ingin mengajak Mas Menteri Ibu semua untuk menyaksikan video berikut yang merupakan cerita dari calon guru penggerak dari Lampung. Ini udah nyala belum? Kok nggak ada suaranya? Udah nggak? Halo, selamat pagi semuanya. Kok ada kucing? Berarti ini gimana ya? Saya, Marwan Batubara, seorang guru sekolah menengah atas yang masih terus belajar untuk memperkaya wawasan tentang teknologi informasi. Dan inilah tempat saya mengajar. Seperti anak-anak zaman sekarang, siswa-siswi di sini sudah pasti menggunakan gaya mereka. Saya tuh kadang penasaran, sebenarnya apa aja sih yang mereka lakukan dalam KKN? Main game. Ada juga yang berselancar ke sejumlah situs pertemanan. Lalu media sosial. Teknologi. Nah, pas waktunya mau belajar online, mereka sempat menjawab, fotonya habis. Inilah tantangan yang harus saya hadapi. Padahal saya ingin mengajak mereka terbang lebih tinggi. Saya coba bertanya dan berdiskusi dengan para fasilitator di program guru penggerak atau PGP. PGP memperkenalkan saya dengan aplikasi dan fitur-fitur baru yang memudahkan pembelajaran. Ya, fitur-fitur yang sedang tren di kalangan siswa-siswi untuk belajar. Saya berusaha sekuat tenaga untuk mengejar ketertinggalan saya. Saya banyak mencari referensi sebanyak mungkin sampai pada titik dan akhirnya saya menguasai sejumlah aplikasi penunjang kegiatan belajar mengajar online.
Ya, makan bosan belajar itu. Semua anak tentunya punya keistimewaan masing-masing, termasuk cara berpikir dan gaya belajar yang mereka jalani sangat beda. Sangat beda. Perbedaan ini semakin saya rasakan saat kami harus sekolah online. Ya, semua harus kami lakukan dengan perangkat teknologi seperti ini. Kalian juga ingat, di PDP, saya diajarkan tentang pendekatan yang setara pada siswa-siswi. Nah, sekarang belajar lebih asik, anak-anak lebih ilmu saat belajar dengan anak mereka. Nah, mereka semakin terkejut waktu saya menggunakan bahasa gini dalam pembelajaran. Awal yang seperti ini sekarang selalu mewarnai belajar online kami. Lebih seru kalau ini dan banyak pilihan. Inilah merdeka belajar yang sesungguhnya. Salam guru tengah. Salam guru tengah. Iya, Bapak Ibu, itu dia tadi cerita menarik dari seorang calon guru penggerak di wilayah Lampung. Dan saya yakin masih banyak cerita-cerita menarik lainnya. Karena itu langsung saja tidak berlama-lama, kita tiba di sesi yang paling ditunggu oleh Bapak Ibu semua, yaitu dialog bersama dengan Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tapi mohon izin Mas Menteri, saya ingin menyapa dulu yang sudah bersiap-siap dari, bukan hanya dari tadi pagi nih, tapi dari kemarin kayaknya ya. Sudah ada 5 orang yang nanti akan berbincang secara langsung dengan Pak Menteri, yaitu calon guru penggerak dari Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak Haidir Rahman. Selamat Pak Haidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada calon guru penggerak dari Kabupaten Sika, Ibu Teodania Evarista Marun. Selamat siang Ibu Teodania. Selamat siang semuanya. Selanjutnya calon guru penggerak dari Kabupaten Bumi, Ibu Arismawati. Selamat siang Ibu Arismawati. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya ada Ibu Widayanti, pengajar praktik dari Kota Sumeneb. Selamat siang Ibu Wida. Selamat siang Bu Ayu. Dan yang terakhir adalah pengajar praktik dari Kabupaten Sanggau, Ibu Wanti Sila Sakti. Ibu Sila sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Selamat siang, terima kasih. Dan langsung saja dialog siang hari ini akan difasilitasi langsung oleh Dirjen GTK, Bapak Iwan Syahril. Itu Pak Iwan, kami persilakan. Halo, terima kasih Mbak Ayu. Halo ibu-ibu, bapak semuanya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik, siap ya jawab sama Mas Muri. Kita langsung aja, kita Siap. Mas Muri. Bapak Ibu. Alhamdulillah baik ya Mas. Tadi Mas Menteri udah bilang yang paling semangat kayaknya nggak ada yang lebih semangat dari Mas Menteri di siang hari ini. Kelihatan sekali Mas Menteri udah sumringah sekali ketemu dengan Bapak Ibu guru semua. Ini kalau ketemu langsung lebih sumringah lagi loh Mas Menteri-nya nggak seperti orang kemarin. Mas Menteri ini bisa cerita kali gimana waktu pengalaman ketemu CGD yang di sana Mas Menteri. Saya itu Mas Iwan, teman-teman Bapak Ibu. Pertama, terima kasih udah mengundang saya di sini. Terima kasih udah ngasih waktu. Padahal kerjaannya guru penggerak itu lebih penting dari kerjaan saya. Jadi waktu Anda itu lebih berharga dari waktu saya. Jadi terima kasih banget udah ngasih waktu untuk ngobrol-ngobrol sama saya. Waktu itu pertama kali saya ketemu guru penggerak secara fisik di Kota Sorong. Ya, jadinya itu kita ketemu 15 ya Mas Iwan ya. Guru penggerak batch pertama. Dan saya ini walaupun orangnya optimis selalu, karena kalau menjadi agen perubahan itu harus optimis gitu loh. Tapi saya juga orangnya optimis tapi skeptis. Skeptis itu artinya apa? Bukannya saya nggak percaya perubahan bisa terjadi, tapi semua program yang kita luncurkan di Kemdikbud, saya minta tim saya selalu cek dan recheck. Ini benar nggak kena nggak programnya gitu.
Jadi kita ini udah ngedesain program guru penggerak ini dengan berbagai macam pakar, tapi nggak ada gunanya kalau kita nggak dengar langsung dari guru-guru bahwa ini bukan Pak Presiden bilang bukan hanya send tapi deliver. Ada nggak gunanya? Ada nggak manfaatnya bagi para guru-guru? Ini membuka nggak wawasan mereka gitu. Dan luar biasa waktu kita ketemu itu 15 guru di Sorong, udah jauh dari Jakarta, udah sejauh Sorong itu paling jauh lah dari Jakarta gitu. Dan mereka langsung menuntut ke saya langsung menuntut, Pak, ini program harus digedein sebesar-besarnya. Teman-teman saya semuanya mau gabung, ya, tapi kayaknya kuotanya kekecilan, jadi mereka malah melobi saya untuk membesarkan programnya. Lalu saya bilang, stop, tunggu dulu. Kenapa Anda mau ini program digedein? Ceritain dulu dong, kayak apa? Karena, jadi saya pancing dikit, gitu guru-guru saya bilang, ini kayak bintek biasa, gitu. Bukannya biasa aja, kita kan udah sering nih melakukan pelatihan sama guru-guru. Ini bukannya sama aja kok apa yang buat beda kali ini? Nah, itu yang langsung saya dapat banjiran jawaban gitu dari teman-teman. Dan banjiran jawabannya mungkin nanti saya akan dengar dari teman-teman yang ada di sesi webinar ini. Tapi pokoknya ini program yang sangat beda dari program sebelumnya. Itu yang saya dengar terus ya. Saya dengar kedua adalah ini program yang bukan hanya berorientasi kepada cara ngajar, tapi caranya guru belajar dan caranya guru menginfluence, jadi guru menjadi influencer terhadap guru-guru lain ya. Karena itu sebenarnya cirinya guru penggerak, dan anak guru itu senang bahwa sebenarnya yang mereka udah tahu selama ini itu sebenarnya dalam hatinya tuh udah ada, tapi dikonfirmasi sama modul-modul dalam guru penggerak. Dan saya tanya, ini baru berapa persen? Mas Iwan, itu yang di Sorong waktu kita ketemu baru berapa persen dari modul guru penggerak? Waktu itu masih 2 bulan ya Mas Menteri, berarti sekitar 30% Mas Menteri. Baru 30%. Jadi mereka itu baru 30% aja menerima modul itu udah merasa ini program yang beda, ini program yang unik, karena ini membuka wawasan saya dulu untuk menyadari harusnya cara memikir saya itu seperti apa. Nah itu yang sebenarnya, dan saya senang banget mendengar itu karena yes, sekarang kalian ngerti. Jangan lihat kementerian atau pemerintah sebagai orang yang bakal ngasih tahu kamu caranya ngajar harus kayak gini. Bukan, kamu yang lebih tahu cara ngajar, kamu yang guru gitu. Caranya kita adalah, tugasnya kita dengan program ini adalah untuk membebaskan atau memerdekakan otak kalian, otak teman-teman, untuk bisa menyadari apa sih. Ada beberapa teknik-teknik dan kompetensi-kompetensi yang sangat penting, tapi yang lebih penting lagi adalah paradigma pemikirannya. Paradigmanya berpusat kepada murid, bukan kepada birokrasi, bukan kepada nyenengin pemerintah atau nyenengin aturan-aturan lain. Orientasinya kepada murid. Dan itu sebenarnya yang bikin saya senang banget mendengar. Jadi kalau di Sorong aja udah kayak gitu perasaannya, bayangkan di kota-kota lain keinginan untuk menyebarkan, ya, maaf saya gunain kata virus, tapi virus positif ini yang namanya gerakan Merdeka Belajar ini, ya ujung-ujungnya guru penggerak. Makanya kita mulai dengan tahun ini kecil tapi nanti digedein. Maaf nih jadi panjang Mas Iwan, cuman saya seru banget nih bisa ngobrol sama teman-teman di sini. Jadinya itu waktu saya ke Sorong akhirnya saya buktikan, nah kena nih program nih, kena nih. Oke, sekarang kita gedein nih program sebesar-besar mungkin kita dukung dan kita pastiin Mas Iwan bahwa inilah kader-kader guru penggerak yang akan menjadi pemimpin-pemimpin institusi pendidikan kita. Kedepannya kepala sekolah, pengawas, harapannya sampai ke LPMP kita, guru-guru LPTK, bahkan kepala dinas, insya Allah kepala dinas pun harus lulusan dari guru penggerak. Nah, ini yang sebenarnya harapan kita gitu loh. Ini jadi kaderisasi masa depan guru-guru yang berpikir secara otonom. Itu Mas Iwan. Wah, luar biasa sekali Mas Menteri. Ya, Bapak Ibu semua ini semangatnya Mas Menteri. Nah, Mas Menteri tadi udah ini kasih hint ke kita itu. Mas Menteri ini kalau dari Bapak Ibu gimana ceritanya? Jadi mungkin silakan Mas Menteri, apa ada pertanyaan buat ada 3 calon guru penggerak yang hadir di sini sama 2 pengajar praktik. Jadi ini yang mendampingi belajarnya calon guru penggerak kita. Silakan Mas Menteri, ada pertanyaan buat masing-masing dari guru-guru kita ini. Oh iya, terima kasih semua.
Saya ada beberapa pertanyaan nih, langsung aja ya saya tembak kayak pertanyaan pertama ya. Ini kan teman-teman udah mengikuti program guru penggerak ini udah 4,5 bulan ya. Nah, saya mau tahu yang pertama adalah apa sih bedanya program ini dari program-program pelatihan sebelumnya? Itu dulu saya pengen tahu. Bedanya apa? Dan tolong jujur, belak-belakan aja terbuka. Apa perbedaannya dari pelatihan-pelatihan yang sebelumnya? Sebelum nanti saya tanya dampaknya seperti apa ke Bapak Ibu, tapi bedanya apa dulu? Kita pengen tahu nih. Oke, baik. Terima kasih Mas Budi, siap-siap ya Bapak Ibu. Ini kita mungkin dari daerah barat dulu, nanti terus sampai ke yang timur ya. Jadi siap-siap dulu, Pak Kaidir dulu, pilihan duluan. Silakan Pak Kaidir, ini dari Riau nih Mas Budi. Oke, siap. Terima kasih Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaidir Khan. Baik, ini gugut, ini Pak Dirjen, ngomong langsung langsung. Perubahannya bedanya dari program yang lain ketika guru penggerak ini dilaksanakan, kami diajarkan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Artinya mengubah sudut pandang kami mengajar pada anak. Kalau dulunya sih mengajar materi sampai nggak? Sampai selesai belajarnya. Tapi ketika sekarang lewat mengajarkan filosofi tadi, mengubah sudut pandang kita, ada sesuatu hal yang berbeda. Artinya ketika kami sudah selesai di filosofi dan bisa membersihkan darah, insya Allah Mas Menteri, kalau memang ada program yang lain itu mungkin lebih mudah belajarnya lagi, karena memang sudah mindset kami sudah berubah dari yang awalnya itu seperti itu. Betul, Pak Dirjen. Baik, terima kasih. Mas Menteri ada pertanyaan apa? Kita lanjut dulu dengan yang lain. Lanjut dulu biar yang lain bisa bicara. Lalu saya tanggapi. Kita lanjut di Kalimantan, silakan Bu Sila. Terima kasih Pak Iwan, Mas Menteri. Perkenalkan saya Tuisa Sakti. Jadi menurut saya perbedaan antara program-program dikatakanlah semacam diklat yang sebelumnya dengan sekarang itu memang berbeda. Karena ini juga hasil pendapat teman-teman yang lain, khususnya di Kabupaten Sangko. Jadi saya lihat kalau yang dulu program yang dulu itu kita lebih banyak duduk diam di ruangan mendengarkan, terus kemudian didoktrin, langkah-langkah yang ini seperti ini. Tapi ketika kita mengenal program guru penggerak di sini, yang pertama sekali yang kami terima itu adalah membuka mindset, Pak, membuka mindset kami. Karena apa? Ketika kita menjadi seorang guru, hal utama itu adalah hati dulu. Hati, ketika hati kita sudah terbuka, kita siap melaksanakannya, semuanya akan mengalir. Dan di program guru penggerak ini semua materi-materinya itu memang sangat dibutuhkan oleh para guru, Pak. Selain itu kami juga bisa diajak melihat langsung di mana tempat kawan-kawan CGP, dan kita lihat kondisi konkret yang sebenarnya apa sih yang terjadi di sana, bagaimana penerapan mereka, bukan lagi hanya berdasarkan di ruangan stop selesai gitu, Pak. Yang kalau ini memang ada berkelanjutan, itu sangat sudah luar biasa, Pak. Itu yang membedakan. Terima kasih, Pak. Dan Mas Menteri, Bu Sila ini adalah instruktur nasional Mas Menteri. Beliau sangat tahu program-program sebelumnya seperti apa dia di praktek, ini yang mendampingi CGP kita. Jadi pendapatnya tadi itu karena dia juga sangat instruktur nasional sebelumnya, itu luar biasa menurut saya. Jadi instruktur nasional aja punya pendapat ini kayak siang dan malam bedanya ya programnya ya. Wah itu berarti saya percaya. Karena saya masih kadang-kadang skeptis, saya mau tahu, aduh gimana nih cara kita lebih baik. Silakan yang lain, saya mau tahu. Makasih Bu. Pertanyaan Bu Nida Yanti, silakan Bu Nida. Ya, Assalamualaikum Mas Menteri. Saya dari Sumeneb, Madura. Saya memang sama ya dengan Bu Sila ya, saya juga instruktur. Saya tahu perbedaannya sangat berbeda sekali antara pelatihan sebelumnya. Kalau sebelumnya biasanya mereka ditunjuk, jadi merasa ada yang terpaksa begitu. Tetapi untuk program ini luar biasa sekali, kami memang semua dari hati nurani peserta masing-masing, jadi semangatnya juga berbeda. Kemudian sebagai instruktur memberikan instruksi saja tanpa mengikuti program ini. Tetapi untuk program guru penggerak sebagai pendamping atau pengajar praktik, saya juga ikut programnya. Misalnya mereka sekarang membuat ini program, jadi kita sebagai pendamping juga membuat atau mempraktikkan langsung di sekolah. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar teori, langsung misalnya pesertanya atau guru penggeraknya bikin ini, kita juga membuat hal yang sama. Gitu. Jadi kita jalan bersama-sama antara guru penggerak dan
pengajar praktiknya. Gitu Mas Menteri. Terima kasih. Terima kasih Bu Wida. Kita lanjut ke Sulawesi, Bu Arisman. Silakan Bu Arisman. Ya, Assalamualaikum Mas Menteri, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya program ini sangat berbeda dengan program-program yang lain yang pernah saya ikuti. Program ini sangat luar biasa menurut saya. Saya sebagai guru biasa, sebelum tergabung dalam program ini, saya mindset yang kurang peka terhadap bagaimana kondisi murid, bagaimana kondisi saya belajar atau mengajar dalam kelas ataupun berinteraksi dengan teman-teman mengajar ataupun dengan pimpinan. Namun setelah bergabung dengan program ini, waduh, sangat luar biasa dan saya belajar banyak tentang bagaimana filosofi pendidikan kita lebih mendalam, kemudian bagaimana menjadikan guru seorang pendidik yang baik dan bagaimana menciptakan pembelajaran yang tentunya berpusat pada murid. Mungkin itu saja. Terima kasih. Boleh saya koreksi dikit Bu, dari penjelasan Ibu, kayaknya Ibu sedikit salah. Ibu bukan guru yang biasa, Ibu guru yang luar biasa. Ya, baru berproses menjadi, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya dengan mengikuti program ini. Biasa itu nggak pernah mengira dirinya luar biasa. Itu yang saya tahu sama saya. Kalau luar biasa itu selalu merasa dirinya masih kurang, lebih baik lagi. Ya, silakan. Terima kasih. Ini kalau tadi udah ada guru SD, SMP, dan barusan Bu Arisman guru SMA. Dan sekarang kita ke guru TK Mas Menteri, Bu Theodania dari Nusa Tenggara Timur. Silakan Bu Theodania. Salam Pak Menteri, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang luar biasa dan sangat berharga ini. Pendapat saya mengenai program guru penggerak, dia tentunya berbeda dengan program-program yang lain dari kementerian, di mana dalam program guru penggerak ini, sasaran awalnya yang yaitu di murid pertama 1.1 mengenai filosofi pendidikan di Hajar Dewantara. Di situ sasaran pertamanya adalah kami guru sendiri, di mana kami berefleksi terhadap diri kami sendiri, bagaimana kami selama ini sudah sesuaikan kami sebagai pendidik sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Satunya seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa guru ibarat petani kehidupan. Apakah kami selama ini sudah seperti itu? Di situ kami mulai berefleksi dan mulai membenahi diri, di mana perubahan sebelum kita merubah orang lain, bahwasanya perubahan itu dimulai dari kita sendiri. Nah, demikian juga di dalam modul-modul yang ditampilkan di dalam program guru penggerak ini secara sistematis, di mana dimulai dengan program Merdeka, yaitu mulai dari diri sendiri, di mana guru mulai berefleksi tentang diri sendiri, kemudian dituntun ke elaborasi pemahaman, refleksi, sampai dengan hasil akhir di aksi nyata. Dengan begitu, pembelajaran kami menjadi sistematis, jelas, dan sangat mudah dipahami oleh kami. Ya, begitu. Terima kasih Bu Theodania. Demikian Mas Menteri, ada tanggapan, silakan Mas Menteri. Ada. Luar biasa saya mendengar beberapa hal tadi ya. Pertama adalah untuk kita bisa menyerap informasi secara lebih efektif, kita harus dulu mengkoreksi pemikiran kita mengenai apa sih sebenarnya tujuan pendidikan. Dan yang kedua yang saya dengar adalah kita harus, sebelum kita mau keluar dari badan kita, dari otak kita, kita harus pertama masuk ke dalam dulu untuk melakukan refleksi. Ini adalah dua prakondisi yang harus dilakukan sebelum adanya perubahan yang bisa berdampak pada guru-guru dan anak-anak lain. Jadi PR pertama tuh ngerjain diri sendiri dulu. Iya nggak sih? Itu dulu. Pas kita udah ngerjain diri kita sudah beres, kita menyadari apa sih sebenarnya misi kita. Kalau misi kita ini untuk anak atau tidak gitu. Ya kan? Itu dulu diberesin. Kalau misinya untuk anak, tiba-tiba terbukalah suatu dunia yang baru. Tiba-tiba yang tadinya seperti beban pembelajaran menjadi suatu hadiah atau kado untuk saya bisa menyerap informasi baru. Yang tadinya saya merasa, aduh sulit, ini anak yang sulit di kelas saya, jadi ngerepotin buat saya. Ini berubah menjadi, wah ini tantangan luar biasa. Kalau saya bisa menggerakkan anak ini yang agak ketinggalan, saya bisa meningkatkan level saya, gitu loh. Jadinya
cara kita melihat tantangan itu semua berubah. Bapak Ibu, ini bukan konsep-konsep yang berbeda dengan konsep-konsep kepemimpinan di masa ini, di masa depan kita, gitu, di masa seluruh kita menjadi industri. Apa yang diajarkan Bapak dan Ibu di berbagai macam daerah guru adalah yang diajarkan guru-guru saya di industri, guru-guru kepemimpinan saya, jagoan-jagoan dari Jakarta sampai ke Silicon Valley. Ini adalah konsep-konsep yang paling fundamental mengenai kepemimpinan. Dan itulah yang sebenarnya kenapa nih ada perasaan apa ya, kayak bukan merdeka saja, tapi mungkin ada perasaan di dalam hati Bapak Ibu ini ada suatu hal yang tiba-tiba nyala, ada lilin yang tiba-tiba menyala gitu. Itu karena filsafat daripada pembelajaran ini adalah melepaskan potensi jiwa kepemimpinan Bapak Ibu masing-masing dengan misi yang jelas. Jadinya kalau kita mendapat berbagai macam bising informasi, disuruh ini sama ini, disuruh itu sama itu, di online ada ini, di mana-mana ada ini, kita selalu bisa menanyakan, ada simplifikasi. Apa sih yang terbaik untuk anak? Dan pada saat itu udah jelas, keputusannya biasanya jauh lebih cepat gitu. Jadinya harapan saya lebih terakhir ini bisa membuat keputusan lebih cepat dan nggak pakai nunggu dulu, dibolehin apa enggak, nunggu disuruh apa tidak. Karena dia sudah menyadari bahwa dia harus terus bereksperimen di tingkat sekolah dan mendorong dan membawa teman-teman. Jadi saya mendengar banyak komen-komen ini, saya malah belajar juga dari pengalaman ini. Dan saya satu hal yang saya ketemu di Sorong dan yang satu hal yang saya lihat dari teman-teman di dalam webinar ini adalah saya belum pernah mendengar jumlah guru-guru yang mengkritik dirinya sendiri seperti guru penggerak. Saya di Sorong itu, guru-gurunya pada menjelaskan kepada saya bahwa sampai ada satu yang bikin saya terharu, bernangis saya dengar. Karena gurunya itu bilang, saya baru sekarang tahu seberapa salah saya, cara saya berpikir. Gitu. Dan itu sebenarnya mengakui kesalahan itu adalah ciri-ciri terbaik bahwa guru-guru itu siap untuk belajar lagi. Itu bahwa pada saat kita sudah berani bilang bahwa kita perlu belajar lebih banyak, kita mau sempurna, itulah guru yang belajar di Indonesia. Itulah guru yang saya mau menjadi kepala sekolah, yang menjadi instruktur LPTK, yang menjadi pengawas masa depan adalah guru-guru yang selalu kritis terhadap dirinya dan tidak merasa dia sudah tahu, tidak merasa bahwa dia itu sudah sempurna. Dan itu yang namanya growth mindset. Itu yang saya sama Mas Iwan ini sedang mencoba menyebarkan. Apa sih kalau kita mau guru yang baik itu apa? Bukan guru yang paling pintar diukur pakai tes, bukan guru yang paling anak-anaknya dapat ujian yang tertinggi, bukan. Guru-guru terbaik adalah guru-guru yang punya growth mindset, guru-guru yang selalu mengambil waktu dan motivasi untuk belajar untuk dirinya. Makanya guru yang baik adalah bukan cuma guru yang mengajar, adalah guru yang belajar dan terus mau belajar. Udah, kalau guru udah punya virusnya mau belajar terus, itu guru akan menjadi guru yang terbaik secara otomatis. Udah dikasih sumber daya oleh pemerintah, oleh Pemda, oleh teman-temannya dan lain-lain. Dan teman-teman, terakhir adalah yang saya juga dengar adalah teman-teman tadi berkomen mengenai relevansinya, langsung bisa dipraktekkan, langsung bisa diadaptasi. Tahu nggak kenapa? Karena yang bikin materi-materi dan modul-modul ini adalah guru. Yang godok, di bawah saya sama Mas Iwan, yang menggodok semua modul-modul pelatihan ini. Yang bukan orang yang berteoritis, tapi mereka ada guru, dan gurunya guru yang udah pernah tahu seperti apa tantangan di dalam kelas, yang udah menyadari apa yang dibutuhkan di dalam ruang kelas. Jadinya guru untuk guru, pelatihan guru ya harus juga ditulis oleh guru. Yang meningkatkan kapasitas guru ya juga harus guru juga gitu loh. Nggak bisa saya yang ngajarin, terus guru lain atau nggak relevan gitu. Ya udah, itu yang saya bilang. Mungkin pertanyaan terakhir saya ini karena nanti saya mau kasih waktu buat teman-teman nanya saya juga. Saya mau tahu apa satu perubahan terbesar yang setelah walaupun belum selesai di dalam 4,5 bulan, apa satu hal yang menurut Anda sekarang akan berubah
Apa perubahan tersebut? Ya jangan banyak-banyak perubahannya, pilih satu yang terpenting, gitu ya. Dan apa yang akan Anda lakukan berbeda ke depan? Ya, silakan. Sekarang saya mulai dari Bu Teodania dulu ya. Silakan Bu. Terima kasih kembali atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas pertanyaan Pak Menteri. Apa yang mau saya ubah dari diri saya? Pertama adalah perilaku saya. Saya mau menjadi inspirator bagi anak-anak didik saya, menjadi inspirasi bagi rekan sejawat saya maupun guru-guru pada tingkat jenjang yang lebih tinggi lainnya. Apa yang akan saya lakukan? Tentunya setelah saya menjadi inspirasi, saya ingin melakukan perubahan. Karena saya mengajar anak TK, jadi saya maunya perubahan perilaku positif pada anak saya, penanaman budaya positif itu lebih dilakukan secara konsisten lagi, sehingga anak-anak yang keluar dari sekolah saya, dari kelas saya mempunyai perilaku atau budaya positif yang bisa dibawa pada jenjang-jenjang pendidikan berikutnya. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan anak usia dini adalah masa emas bagi sebagai sebuah anak. Letakkan dasar-dasar yang baik, maka itu akan terbawa terus bagi seorang anak untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Bu Teodania. Kalau kita mau ya Mas Menteri. Ya. Oke. Bu Arisma, silakan Bu Arisma. Terima kasih Mas Menteri. Perubahan yang akan saya lakukan tentunya yang pertama adalah perubahan dalam diri saya sendiri. Bagaimana saya bertindak, bagaimana saya menjadi motivator, bagaimana saya menjadi penggerak, dan bagaimana saya menjadi inspirator terutama bagi siswa saya atau murid saya. Kemudian bagaimana saya bisa menjadi penggerak bagi teman-teman saya untuk melakukan perubahan yang lebih baik, terkhusus mulai dari sekolah saya sendiri. Nah, bagaimana saya bisa mengembangkan rekan-rekan guru saya, dan bagaimana saya bisa menjalin komunikasi yang efektif dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, misalkan dengan kepala sekolah tentunya, dalam mendukung program-program yang akan nanti dilakukan setelah program pendidikan guru penggerak ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Arisma. Sekarang Bu Wida. Silakan Bu Wida. Terima kasih Mas Menteri. Perubahan dalam diri saya memang yang pertama dari segi emosional saya. Saya memang berusaha untuk berubah dari awal-awalnya terutama dalam menghadapi siswa-siswa saya. Nah, setelah mengikuti ini, saya lebih merasa peka dan lebih merasa menghargai anak-anak didik saya di kelas, terutama sesuatu yang positif. Misalnya saya berusaha untuk menghindari kata-kata negatif seperti jangan begini, jangan begitu. Jadi mulai dari hal sederhana itu saya mulai berlatih hal tersebut sehingga mereka lebih merasa nyaman dan sama-sama menikmati masa-masa kanak-kanak di dalam kelas. Jadi hal kecil saja saya belajar untuk dari kata-kata negatif di dalam kelas. Itu Mas Menteri. Terima kasih Bu Wida. Silakan ke Bu Sila lagi ya. Silakan Bu Sila. Terima kasih Pak Iwan. Jadi Mas, saya ingin berubah untuk sama dengan lain, tapi saya cari beda. Jadi sama yang saya ingin ubah dari diri saya adalah kepedulian saya, Mas. Jadi di sini mengapa kepedulian saya ingin saya ubah? Kadang kita sebagai guru itu selalu merasa lebih mempedulikan lingkungan kita, kelas kita sendiri, diri kita sendiri. Ketika kita merasa, oh saya sudah merasa sukses, sudah gitu kan. Oh saya merasa ulang tahun saya sudah terbaik, sudah, tanpa kita sadari di luar sana masih banyak kawan-kawan yang perlu kita bersamai. Jadi dengan program ini, apalagi ketika saya mendampingi, itu memang saya melihat banyak sekali kawan-kawan yang perlu kita bersamai di sana. Dengan saya mempedulikan, insya Allah dengan saya membangun kolaborasi, harapannya nanti pendidikan di Indonesia akan lebih itu, Mas. Terima kasih. Terima kasih Bu Sila. Dan yang paling ganteng pada hari ini nih, Pak Aidil. Silakan Pak Aidil. Terima kasih Pak Dirjen. Perubahan bagi diri saya, Mas Menteri, selain yang sudah dikatakan kawan-kawan, saya mencoba kalau diajarkan di modul 1 itu bahwa setiap anak itu unik, dia punya sesuatu dalam dirinya, dan juga kami diajarkan memetakan murid seperti itu Mas Menteri. Jadi yang coba saya lakukan hal konkretnya, mencoba sekarang untuk
berkunjung. Nah, kalau dulu biasanya kalau dulu berkunjung ke rumah murid itu dianggap murid bermasalah. Kali ini kita ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya, apakah terperhatikan nggak di rumah itu sama orang tuanya, karena lingkungan sekolah saya ini adalah lingkungan masyarakat mayoritas adalah guru publik seperti itu, Mas Menteri dan Pak Dirjen. Mungkin itu saja yang coba saya lakukan dulu selain yang dikatakan oleh kawan-kawan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian beberapa jawaban Mas Menteri dari CDP kita dan pengajar praktek. Mungkin ada tanggapan dari Mas Menteri? Ya, ini cukup luar biasa karena semuanya punya langkah-langkah konkret baik dari dalam dirinya maupun juga untuk menginfluence guru-guru lainnya, tapi ada juga yang sampai ke orang tua pun. Jadi ini sebenarnya ini suatu tren yang sangat positif ya, bahwa ada berbagai macam implikasi atau berbagai macam kanal untuk melakukan perubahan di dalam lingkungan sekolah, dan semuanya valid. Gitu loh, semuanya valid, masing-masing sekolah berbeda, masing-masing individu berbeda, masing-masing guru penggerak pun berbeda. Ini kita bukannya ingin melakukan suatu mendorong keseragaman, tidak. Kita ingin mendorong kebinekaan dalam, bukan hanya kebinekaan dalam berbudaya dan dalam toleransi sesama etnisitas dan agama, tapi juga kebinekaan dalam proses pembelajaran, kebinekaan dalam cara masing-masing sekolah proses pembelajarannya itu mau seperti apa gitu. Jadi kebinekaan itu menurut saya salah satunya yang bisa menyambungkan apa isi hati masing-masing individu guru dengan kemampuan dia untuk meningkatkan kapasitas dan potensi murid-muridnya gitu. Jadi itu yang sebenarnya menjadi hal motivasi. Saya pertanyaan terakhir, mohon maaf nih Mas Iwan, satu yang terakhir nih kan. Kalau ada satu saran atau kritik ataupun permintaan untuk dia jadi PR-nya saya sama Mas Iwan mengenai guru penggerak ini, apa yang Anda ingin? Silakan bebas. Siapa yang mulai dulu? Silakan. Oke, Pak Raini lalu Bu Tedeni. Oke, izin Mas Menteri, mungkin kami bersyukur juga di daerah kami agak lumayan sinyalnya, sementara ada turun PSP, ada berapa kilo dari sini Mas Menteri, ketika mereka mengikuti itu yang sudah mengikuti guru penggerak, namun kan kita secara daring. Nah, keterbatasan sinyal internet tadi mungkin bisa dibantu kali untuk kawan-kawan yang berada jauh dari jangkauan internet untuk tahap selanjutnya. Mungkin seperti itu saja Pak Dirjen, Mas Menteri. Silakan Bu Tedeni. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Harapan saya sebagai seorang calon guru penggerak, khususnya untuk CGP yang masih berstatus honorer, apakah kita oleh pemerintah setelah mengikuti CGP ini, apakah kesejahteraan? Terima kasih Menteri. Terima kasih. Bu Tedeni. Silakan, ada lagi? Ya, silakan Bu Wina ya. Mas Menteri, saya hanya minta satu hal. Kemarin kepala sekolah kami dan teman-teman yang lain ada yang belum pengen ikut dari kepala sekolah penggerak, tetapi dibatasi usia dan masa jabatan. Jadi mohon berikutnya mereka diberi kesempatan, tidak perlu ada batasan usia misalnya. Jadi mereka pengen sekali ikut dalam program ini. Terima kasih Mas Menteri. Silakan, siapa? Masih ada? Bu Sila atau Bu Arisma? Silakan Bu Arisma. Ya saya Pak, mungkin Bu Arisma. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Mungkin saran yang saya ingin sampaikan yaitu mungkin di kedepannya, di masa depan, mungkin Mas Menteri atau Kementerian Pendidikan bisa menjadikan guru penggerak ini sebagai pemimpin pendidikan masa depan yang tidak akan luntur, kemudian menjauhkan pendidikan itu dari politisasi sehingga kita sebagai guru, apalagi guru penggerak nantinya betul-betul bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa ada politisasi ataupun lain hal sebagainya. Terima kasih. Saya Pak. Ya, silakan Bu. Terima kasih Pak. Jadi kalau untuk kritik
terhadap program ini sudah sangat baik. Jadi saya tidak menyampaikan kritik, hanya saran saja. Ini mewakili suara kawan-kawan, mungkin suara kawan-kawan di seluruh Indonesia juga. Jadi sarannya begini Pak, jika bisa ini kan yang mendaftar di PGP ini mereka banyak juga kawan-kawan, harapannya ada mereka minta diperhatikan dari seperti apa gitu, itu mas. Terima kasih Ibu Bapak semuanya. Sebenarnya itu dari masukan-masukan buat kita yang tentunya jadi PR kita bersama. Terima kasih. Sekarang mungkin giliran teman-teman mau menanya saya. Iya, betul. Nah, ini silakan nih untuk bisa langsung bertanya ke Mas Menteri. Yang mau duluan. Silakan Bu. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan pertama yang telah diberikan untuk saya. Yang mau saya tanyakan di sini kepada Bapak Menteri, apakah setelah lulus dari program guru penggerak ini, khususnya bagi kami guru honorer, dalam mengikuti seleksi P3K atau seleksi PNS, adakah nilai tambah tersendiri bagi kami untuk mengikuti seleksi tersebut? Terima kasih. Kita rumuskan dulu ya Mas Menteri, jadi nanti jawabannya langsung semuanya gitu ya. Oke. Silakan yang kedua, siapa yang mau nanya? Saya. Silakan Bu Ida ya. Ya Bu Ida, oke silakan Bu Ida. Ya Mas Menteri, apa benar setelah mereka mendapatkan sertifikat guru penggerak nanti menjadi syarat untuk menjadi kepala sekolah? Jika itu benar, bagaimana dengan nasib pendamping ataupun fasilitator yang berasal dari guru? Apa mereka dalam mengikuti apa mereka dalam untuk mendapatkan sertifikat itu harus mendaftar lagi sebagai guru penggerak dan datang berikutnya? Terima kasih Mas Menteri, kami tunggu kehadirannya di Sumeneb Madura. Oke, terima kasih Bu Ida. Sekarang langsung Bu Arisma tadi ya, silakan Bu Arisma. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Mungkin Pak Menteri saya agak keluar dari sedikit dari guru penggerak. Mungkin pertanyaan bagaimana langkah Kementerian Pendidikan melakukan perbaikan terhadap kondisi pendidikan sekarang ini yang mengalami berbagai masalah selama masa pandemi COVID-19 ini, terkhusus kepada peserta didik yang selama ini dapat dikatakan sebagai generasi rebahan karena mereka hanya belajar dari rumah tanpa aktivitas yang lain. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Arisma. Bu Sila. Baik, terima kasih Pak. Jadi pertanyaan saya sebenarnya udah muncul beberapa teman, tapi ini saya ambil pertanyaan lain. Dan ini saya ambil berdasarkan beberapa kali saya melakukan pendampingan individu, sampai saat ini ada pendampingan individu ketiga. Jadi di tempat saya dampingi itu kondisinya memang daerah pelosok Mas. Salah satunya seperti yang di background ini berbatasan langsung dengan Malaysia. Beberapa kilometer lagi, 9 kilometer sudah Malaysia. Jadi pertanyaan saya, apakah ada program khusus dari Kemendikbud yang benar-benar berancang untuk berpihak pada para pendidik atau kondisi pendidikan di daerah pelosok ini? Atau ringkasnya upaya konkret atau usaha apa yang sedang dilaksanakan Kemendikbud untuk dapat memfasilitasi GPK dan peserta didik dalam upaya pemerataan mutu pendidikan di daerah yang seperti tidak terjangkau sinyal, listrik, atau dengan kondisi jalan akses yang seperti itu, agar kami yang berada di pelosok ini tidak merasa dikesampingkan ketika ada kebijakan baru yang dicanangkan. Tapi kalau untuk khususnya program PGP ini sudah sangat luar biasa Mas. Jadi maksudnya untuk program khusus. Terima kasih. Terima kasih Bu Sila dan semuanya. Silakan Mas Menteri mungkin tanggapannya langsung secara keseluruhan ya. Jadi ada beberapa yang mungkin bisa langsung sama gitu. Silakan. Oke, jadi saya catat nih pertanyaan-pertanyaan. Oke, yang pertama mengenai guru honorer ya. Ya, Betul. ya. Jadi begini, sekarang kan ini tahun pertama nih. Semua guru honorer bisa mengikuti tes seleksi, ya. Semua guru honorer, jadi ya, kapasitasnya akan dijamin cukup semuanya mengambil tes paling tidak sekali di tahun ini. Tapi dia kalau gagal pun bisa mengambil beberapa kali gitu ya. Jadinya ini pertama kalinya kita bertahun-tahun belum pernah kita ada formasi sebesar 550 ribu ya sekalian. Ya, silakan. Ya, 500.000 lebih formasi ya, tapi ya yang masuk yang lulus yang lolos seleksi saja gitu. Jadi kalau yang lolos seleksi cuma 100.000 ya cuma 100.000, kalau 500 alhamdulillah. Kalau yang lolos seleksi di atasnya
500.000, ya buat formasi tahun berikutnya mereka lah yang akan berdapat jadinya. Jangan putus asa dulu, lihat dulu, belajar dulu cara mengambil tes seleksinya. Udah ada pun Mas Iwan bekerja keras luar biasa memberikan semua, sudah ada online university khusus untuk tes T3K ini ya untuk semua. Jadinya jangan putus asa dulu, belajar sebaik mungkin, melakukan tes, lalu lihat nanti hasilnya. Nah, di luar itu tetap saja seleksi guru penggerak ini harus disadari. Seleksi guru penggerak itu udah level yang lebih tinggi lagi. Dalam nggak Mas Iwan? Ya. Jadinya secara otomatis pemerintah akan mencoba, janji saya adalah kita akan mencoba mencari jalan bagaimana bahwa guru penggerak ini karena mereka mau menjadi masa depan pemimpin, ya secara langsung bagaimana dia menjadi kepala sekolah kalau dia tidak punya status sebenarnya, ya kan? Bagaimana dia mau menjadi pengawas peraturan terkait jadinya? Kita sedang mencari jalan, kita sedang memperjuangkan bagaimana agar lulusan-lulusan TGT ini bisa mendapatkan status ASN karena jauh lebih intensif daripada tes tertulis doang, udah di interview, udah harus nulis esai, ya kan? Udah gitu harus ngikutin program 9 bulan. Jadinya secara logis pemerintah pasti akan memperjuangkan. Gitu. Tapi tentunya ini kan bukan keputusan Kemendikbud saja Bapak Ibu. Kita harus mendapat persetujuan dari Pak RB, dari menteri lain, ya. Jadi mohon kesabaran. Tapi secara prinsip pasti kita akan perjuangkan. Itu ya, benar ya. Tapi jangan menunggu ikut tes seleksinya segera gitu ya. Dan jangan takut ngambil tesnya itu. Gitu. Ya, itu penting sekali. Kita harus pengen masuk situ. Kalau gagal masih ada 2 kali lagi bisa mencoba, gitu kan. Jadi nggak masalah. Nah, Mas Iwan tolong koreksi saya nih. Pertanyaan yang kedua adalah kalau misalnya kedepannya ini akan menjadi suatu syarat atau suatu akselerasi untuk menjadi pengawas, guru LPTK dan lain-lain, gimana kalau peran-perannya pembimbing ya? Mas Iwan tolong koreksi saya ya, Pak Sesal. Tapi seharusnya peran apapun dalam program guru penggerak itu seharusnya valid ya Mas Iwan ya. Maksudnya bahwa itu sudah kualifikasi untuk menjadi pemimpin. Jadi mau dia peran guru penggerak, pembimbing dan lain-lain, bahkan peran-peran lain gitu pokoknya. Apalagi pembimbing gitu, mungkin kriterianya pembimbing kan malah lebih ketat gitu ya mungkin ya. Jadi tidak perlu khawatir harus mengikuti menjadi guru penggerak lagi, tidak. Asal sudah berpartisipasi masuk program ini dan mengikuti pelatihan dan kinerjanya baik selama periode 6-9 bulan itu berarti akan memenuhi kriteria untuk menjadi calon pemimpin di pendidikan. Jadi kita bukannya ingin merepotkan, kita ingin memudahkan bagi terbaik kita yang mengerti caranya dan punya motivasi untuk melakukan perubahan, bukan hanya pada anak-anak, tapi pada guru-guru di sekitarnya dia. Itu yang lebih penting lagi, menjadi pemimpin institusi-institusi pendidikan kita. Dan yang mau kita lakukan adalah membuat sangat sulit untuk orang-orang yang tidak punya motivasi melakukan perubahan untuk menjadi kepala sekolah, pengawas, dan guru-guru di LPTK dan lain-lain. Kita ingin membuat itu sulit bagi mereka. Makanya tadi yang Ibu bilang tolong sistem pendidikan kita dijauhkan dari politisasi, ya kan? Sistem pendidikan ya ini caranya, pemimpinnya itu harus dengan suatu kriteria yang ketat, melalui suatu program di mana dia terbukti harus bisa melakukan perubahan. Dan itu adalah kriteria kepemimpinan, bukan hanya di pendidikan, harusnya di mana-mana itu kriteria kepemimpinan itu adalah melakukan perubahan. Karena nggak ada satupun di negara ini yang tidak butuh perubahan, ya. Jadinya itu kira-kira ya semua peran dalam guru penggerak itu pasti punya potensi untuk menjadi calon kepala sekolah atau pengas atau guru-guru di LPTK. Nah, apa saja tantangan-tantangan dan masalah program kita selama pandemi? Banyak sekali sih. Saya senang bahwa program-program kita yang pra-pandemi itu masih bisa alhamdulillah jalan walaupun dengan tantangannya, tapi banyak fokus waktu saya itu adalah penanggulangan di masa pandemi ini. Jadinya yang
Yang pertama yang kita keluarkan kan kurikulum darurat, harapannya itu bisa memudahkan bagi guru-guru untuk harus kejar tayang semua kurikulum. Untuk kita sediakan kuota kayak tadi videonya, salah satu guru penggerak kesulitan karena anak-anak pada main game semua, jadi kita keluarkan kuota belajar orang tua yang punya 3 anak itu menjadi mahal sekali. Kalau dia harus nge-zoom tiap hari, dia akan ngirim dokumen tiap hari. Jadi inovasi bantuan kuota menjadi salah satu inovasi yang kita lakukan. Kita membuka fleksibilitas secara maksimum untuk dana BOS. Dana BOS boleh digunakan untuk semua kebutuhan menurut diskresinya kepala sekolah. Kita percaya kepada kepala sekolah apa yang dibutuhkan sekolahnya, dari beli sampan untuk bawa anaknya atau gurunya dari pulau sebelah, untuk siap-siap untuk tatap muka, dan berbagai macam aktivitas lainnya. UKT buat universitas keringanan kita lepaskan. Kita juga mengarahkan bers kinerja dan bers afirmasi untuk sekolah swasta untuk pertama kalinya. Banyak sekolah swasta yang sangat kesulitan, jadi banyak sekali transformasi administrasi yang harus kita lakukan baik dari sisi keuangan dan anggaran, agar yang paling kesulitan bergerak duluan untuk membantu dirinya gitu. Lalu kita mulai membuka dari tahun kemarin zona kuning dan hijau sudah boleh, dan sampai bulan Januari ini, awal Januari ini sekarang semua zona boleh buka tatap muka terbatas, tapi banyak sekali Pemda yang sekarang memutuskan belum siap gitu. Tapi insya Allah dengan vaksinasi yang akan kita akselerasi sampai bulan Juni ini, kita akan mengeluarkan peraturan yang baru yang akan mendorong sekolah untuk melakukan tatap muka terbatas pada saat guru-gurunya sudah divaksinasi. Jadinya banyak sekali effort kita adalah untuk satu-satunya solusi pengajian adalah kembali ke sekolah. Jadi jangan lupa itu. Jadi semua usaha kita itu ya harus buat anak-anak itu kembali ke sekolah seaman mungkin gitu. Karena ini sudah 1 tahun dan dampaknya ini bisa permanen kepada anak-anak kita gitu. Jadi ini bukan suatu hal yang itu kita harus balik sekolah ini harus cepat. Dan walaupun semua Pemda sudah kita bebaskan untuk membuka, tetap saja saya mendorong terus, tapi masih banyak yang belum mau buka. Jadi ini yang suatu hal yang menjadi PR besar kita di Kemendikbud untuk mendorong Pemda untuk segera melaksanakan ini. Dan harusnya dengan vaksin harusnya tidak ada alasan lagi. Tanpa memaksa anak orang tuanya memaksa anaknya pergi ke sekolah ya, kalau itu hak orang tua. Kalau orang tua tidak mau anaknya ke sekolah, itu adalah hak orang tua. Jadi itu kira-kira beberapa inisiatif yang kita lakukan di masa pandemi ini buat mobil darurat, tanpa internet dan lain-lain. Ada banyak deh pokoknya. Saya kalau bisa seharian menjelasin apa lagi aktivitasnya, tapi yang besar itu. Nah, program khusus untuk daerah pelosok di luar PGP. Ya, PGP itu bukan daerah khusus pelosok ya, itu program yang untuk semua daerah, termasuk daerah-daerah 3T. Tapi ada beberapa kebijakan kita yang sangat berpihak kepada daerah 3T. Salah satunya memastikan prioritasi bahwa digitalisasi sekolah bagi laptop, proyektor dan wifi router itu kita pastikan bahwa daerah 3T itu menerima, ya, karena mereka yang paling membutuhkan. Tentunya kalau udah ada koneksi internet, koneksi internet lemot itu masalah lain, berbeda. Itu harus kita berkoordinasi dengan kementerian lain. Nah, jadi itu yang pertama. Kita akan memastikan bahwa daerah 3T ini menerima laptop secara berjenjang gitu ya. Sehingga mereka paling tidak punya bisa mengakses program guru penggerak, semua program-program penyederhanaan kurikulum kita, pelatihan-pelatihan. Kalau nggak ada laptop, nggak ada cara mengakses, gimana guru-guru dan anak-anak mau mengakses semua bantuan kita. Itu yang pertama. Kedua adalah tahun ini adalah tahun pertama di mana BOS itu udah satuan unitnya itu majemuk. Artinya per anaknya yang kita berikan sekolah itu mengikuti indeks kemahalan. Tempat-tempat semakin terpencil itu indeks kemahalannya meningkat, sehingga ada pulau-pulau di Papua sekarang yang dana BOS-nya naik 2 kali lipat. Ada sekarang untuk tahun ini di Maluku di beberapa pesisir atau di kepulauan itu meningkat dana BOS-nya totalnya 40%. Jadinya anggaran untuk sekolah ini sekarang pro afirmasi, pro bagi yang paling mahal beli barang, ngirim barang paling sulit, ya kan? Biaya transportasi paling mahal dan lain-lain. Di daerah semakin terpencil, dana BOS per anaknya meningkat sangat tinggi.
gitu. Jadinya kita benar-benar mengikuti sila keadilan sosial dari seluruh rakyat Indonesia, bahwa dana bos itu sekarang majemuk, bukannya per anaknya di Jogja, Jakarta, Maluku, sama Papua disamain, nggak bisa. Jadi kita benar-benar pro afirmasi siswa-siswi. Kedepannya tentu berbagai macam program-program lainnya, seperti kita harus memastikan baru saja kita mengeluarkan Kampus Merdeka, kita mengirim 15.000 anak mahasiswa terbaik kita. 15.000 mahasiswa itu baru batch pertama ya, yang minta masuk itu 35.000, kita cuma bolehin masuk 15.000. Semester kedepannya akan lebih besar lagi. Jadi kita akan melakukan pengiriman bantuan mahasiswa kepada guru-guru dan kepala sekolah di sekolah-sekolah, di SD-SD, di daerah-daerah 3T, di daerah-daerah yang paling membutuhkan bantuan untuk menjadi asisten-asisten guru dan kepala sekolah untuk bisa melakukan perubahan, untuk membantu anak-anak yang mungkin lebih ketinggalan, melakukan bimbingan belajar untuk mereka, untuk meningkatkan daya literasi dengan mengadakan pembacaan-pembacaan, untuk membantu proyek-proyek atau aktivitas lainnya, membantu masa PJJ, pengenalan untuk teknologi pada guru-guru. Jadi kita akan kirim pasukan Bapak Ibu ke daerah-daerah tidak mahasiswa-mahasiswa yang pintar-pintar, yang bermotivasi, agar mereka juga belajar mengenai negaranya mereka dan belajar menghayati ya jiwa sosial, karena itu yang sangat kurang. Kita harus meningkatkan ini di pendidikan anak mahasiswa kita, ya, jiwa sosialnya itu, dan mereka harus berkontribusi untuk adik-adiknya mereka, ya. Tapi juga ini adalah bantuan gratis bagi guru-guru yang sedang kewalahan, kekurangan tenaga, dan mungkin bisa belajar beberapa hal dari anak-anak mahasiswa seperti teknologi, penggunaan aplikasi-aplikasi baru dan lain-lain, gitu ya. Jadi itu beberapa hal yang benar-benar berpihak kepada daerah-daerah yang lebih membutuhkan. Kedepannya tentunya ada berbagai macam program khusus yang akan kita kerahkan untuk daerah 3T, seperti itu yang perlu kita kirim guru-guru penggerak mungkin lebih banyak di situ, dan harus ada insentifnya juga. Jadi bodok bersama dengan BPK. Kira-kira itu saya rasa termasuk Jadi kita udah lewat waktu. Saya tahu nih Pak Gaidil, mohon maaf tadi kelewat nanya-nya, nanti aja ya Pak tertulis. Mas Menteri, ini kita juga selain 5 guru-guru yang hebat luar biasa ini, juga ada sekitar 2.000-an yang di Zoom. Mungkin Mas Menteri ada pesan terakhir untuk sebagai motivasi atau semangat buat kita semua. Ada. Ini suatu kebanggaan dan kehormatan buat saya bisa berbicara dengan para guru-guru penggerak. Mas Iwan, tolong catat permintaan saya adalah ini bukan yang terakhir. Kalau bisa kita bisa kumpul-kumpul, kalau nggak bisa secara fisik, paling tidak secara virtual untuk mungkin sesi tanya jawab langsung terbuka gitu, kayak sesi yang buat internal Mas Iwan. Kita jadi boleh nanya saya apapun, opini apa, jadi saya ingin merekomendasikan kita ada pola ya, bertemu dan berbincang mengenai ini, karena ini penting sekali. Kedua adalah mohon sadari bahwa menjadi guru penggerak itu bukan sesuatu yang mudah, malah ini merupakan salah satu yang tersulit, ya. Jadinya bagi teman-teman Bapak Ibu yang ingin bergabung menjadi guru penggerak, jangan kasih tahu semua manis-manisnya aja. Tolong beritahu juga pahit-pahitnya apa dan seberapa sulit melakukan perubahan ini. Jadinya kenapa saya bilang itu? Karena kita kan punya terbatas nih jumlahnya. Kita ingin orang-orang yang benar-benar bermotivasi untuk bekerja, untuk melakukan perubahan. Dan perubahan itu dari orang yang kulitnya tebal dan nggak pantang mundur, dan yang sudah biasa dengan menghadapi kendala. Kita perlu guru-guru penggerak yang tangguh, bukan cuma yang kepengen gabung aja, oh iya karena saya juga pengen nanti jadi kepala sekolah atau apa, enggak. Ini jadi mungkin Mas Iwan, salah satu kanal yang bisa kita gunakan adalah referensi Mas Iwan. Dari guru-guru kita yang udah ada, yang sudah membuktikan dirinya, mungkin dari referensi mereka pun kita juga bisa menerima kandidat-kandidat Mas Iwan. Gitu. Tapi tolong difilter Bapak Ibu. Kita maunya yang tangguh, yang berani melakukan perubahan. Guru penggerak itu guru yang melihat kesulitan sebagai tantangan yang akan mendorong dirinya menjadi orang yang lebih baik.
Guru penggerak itu melihat anak yang tertinggal di kelas sebagai kesempatan untuk mengasah kapabilitasnya dia, karena dia percaya anak itu punya potensi yang lebih. Guru penggerak itu percaya dan bukan putus asa dengan guru-guru yang mungkin agak sedikit lambat melakukan perubahan. Ya, dia bukannya malah mendorong mereka menjauhi mereka, malah guru-guru yang paling tidak mengerti atau tidak mau melakukan perubahan, guru penggerak itu malah yang paling senang ingin mendekati dia melalui pendekatan batin untuk bisa merubah paradigma itu. Guru penggerak itu bukan hanya terima perintah daripada kepala sekolah. Guru penggerak itu yang sering-sering membantu kepala sekolah untuk melaksanakan perubahan di seluruh sekolahnya. Ya, guru penggerak itu, ciri-ciri guru penggerak itu yang selalu mentok-mentok di guru kepala sekolah, ya, dan dia, ayo Pak, kita lakukan ini Pak, ini mau ada program baru atau apa gitu, atau ibu kepala sekolah. Guru penggerak adalah guru yang menyadari bahwa dia nggak bisa waktunya semuanya habis buat ngajar anak. Guru penggerak adalah guru yang menyadari bahwa waktu untuk belajar sesama guru, waktu untuk bermusyawarah sebagai satu tim dalam sekolah itu adalah kunci daripada inovasi. Dan tanpa mereka bertemu bekerja sama dengan guru-guru lain, dengan kepala sekolah, itu tidak mungkin berhasil. Guru penggerak itu adalah guru yang menyadari bahwa kegagalan adalah keharusan. Karena kalau tidak ada kegagalan artinya nggak pernah nyoba-nyoba hal yang baru. Bahwa kegagalan itu adalah pembelajaran. Gitu. Jadi guru penggerak adalah guru yang mendorong guru-guru dan kepala sekolah di sekitarnya untuk melakukan hal-hal yang berbeda. Hal-hal yang mungkin gagal, tapi paling tidak kalau gagal kita tahu itu gagal. Jadi kita coba yang berikutnya. Itu memang ciri-ciri guru penggerak. Ciri-ciri guru penggerak adalah guru penggerak yang secara otentik mau dan berani membagi ilmunya. Berani tampil di depan guru-guru lain di YouTube untuk menunjukkan saya belajar apa hari ini, agar guru-guru lain menyadari bahwa sebenarnya program guru penggerak ini adalah program yang dari guru dan untuk guru, dan ujung-ujungnya adalah untuk melepaskan potensi anak-anak. Ya, jadi itu adalah ciri-ciri guru penggerak. Guru penggerak menyadari bahwa semua anak itu berbeda dan menyadari potensi dalam setiap anak dan setiap guru di sekitarnya dia. Dia punya growth mindset terhadap dirinya, tapi dia juga punya growth mindset terhadap orang-orang di sekitarnya. Tidak mungkin ada yang namanya guru penggerak yang percaya orang dewasa maupun anak kecil itu tidak punya potensi berubah secara positif. Ya, saya selalu ditanya, Mas Menteri, guru yang terbaik itu seperti apa? Jawaban saya adalah selalu guru terbaik adalah yang merasa dirinya harus selalu belajar dan percaya manusia di sekitarnya, dia termasuk anak-anaknya. Dan saya selalu ditanya, Mas Menteri, guru yang terburuk itu seperti apa? Dan saya selalu jawab, guru yang terburuk adalah guru yang tidak percaya dengan potensi rekan-rekannya dan potensi murid-muridnya dia. Dia merasa ya udah anak ini udah bodoh, anak ini udah bisanya sampai ke sini aja. Guru rekan kerja guru saya ya biasanya nggak bisa berubah dia cuma bisanya begitu. Itu adalah guru yang terburuk, yang tidak percaya akan potensi anak-anaknya. Sesulit apapun anak itu belajar, dia tidak percaya potensi anak itu bisa lebih baik. Dan itu adalah selalu jawaban yang kadang-kadang menuai kontroversi, karena banyak yang mau saya jawabnya adalah guru yang paling hebat itu guru yang paling pintar, guru yang paling hebat itu guru yang tes kompetensinya tertinggi. Kenapa? Enggak, saya jawab sejujurnya. Guru yang terbaik adalah guru yang percaya akan potensi guru-guru dan anak muridnya dia. Dan dia apapun bereksperimentasi untuk mencapai peningkatan potensi tersebut. Saya rasa itu saja dari saya, Mas Iwan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Menteri, dan kami sangat luar biasa senang sekali, dan mudah-mudahan seperti Mas Menteri kita lanjutkan dari arahan Mas Menteri untuk membuat sesi-sesi selanjutnya dengan TGP kita dan menghadap praktek dan semua keluarga besar dari pendidikan berikutnya. Sekali terima kasih Mas Menteri dari kami. Demikian dialog kita dengan Mas Menteri, Bapak Ibu semua. Semoga
ini menjadi hal-hal yang baik yang nanti bisa menjadi menguatkan semangat dan kemudian menambah ide-ide kita untuk melakukan perubahan-perubahan. Terima kasih Mas Giri, terima kasih seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Bayu. Selamat Bayu. Baik, terima kasih Mas Dirjen ya. Kalau dari Mas Menterinya ada, sekarang saya tanya dengan Mas Dirjen. Dan kami sebenarnya saya itu bukan cuma guru Taiwan. Saya juga jadi pendidikan guru penggerak, tapi saya nggak bisa gitu. Jadi saya bantu doa saja, saya dukung saja. Ini mudah-mudahan yang melihat kita ada sekitar 2.000 keluarga besar ya program guru penggerak. Terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih sudah mengikuti. Mudah-mudahan juga lebih termotivasi untuk selalu memberikan persembahan yang terbaik begitu untuk dunia pendidikan kita. Nah, Bapak Ibu bicara soal program guru penggerak, tentu juga kita ingin tahu bagaimana rasanya mengikuti program guru penggerak, atau mungkin bagaimana testimoni para calon-calon guru penggerak yang sudah pernah mengikuti pembelajaran di guru penggerak. Saya akan ajak Anda untuk menyaksikan video testimoni berikut ini. Saya berharap guru penggerak menjadi motor penggerak dalam melakukan perubahan dalam dunia pendidikan, khususnya di kelas kita masing-masing. Yang kedua, harapan saya untuk anak-anak kita, semoga anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang memerdekakan. Mereka bisa merdeka dalam belajar, kemudian berkembang sesuai dengan minat dan potensinya. Pesan saya untuk rekan-rekan guru di seluruh Indonesia, marilah mengikuti program guru penggerak ini. Tidak akan ada ruginya. Karena apa? Karena yang sudah pasti Allah akan meninggikan derajat orang yang bertobat. Dengan mengikuti program ini banyak sekali manfaat yang bisa kita berikan demi perubahan paradigma pembelajaran bangsa Indonesia yang lebih berkemajuan. Sementara itu untuk para pelaku pendidikan, kepala sekolah, dan praktisi lainnya, mari kita dukung guru penggerak. Ini adalah bagian perubahan dalam dunia pendidikan Indonesia. Ketika kita ingin maju, kita harus mampu. Dan itu penting. Bangsa yang memiliki peradaban adalah bangsa yang senantiasa melakukan perubahan bagi generasi. Tujuan daripada program guru penggerak ini adalah bagaimana untuk memberikan kebebasan kepada peserta pendidik untuk belajar. Bagaimana menjadi agen perubahan tempat saya mengajar Kristen. Sehingga melalui program ini saya dibentuk untuk menjadi seorang guru yang kreatif, inovatif, untuk melakukan transformasi pendidikan di Pulau tersebut. Niatkan dalam hati bahwa apa yang kalian lakukan itu merupakan suatu bagian di mana kalian melakukan perubahan untuk masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Ayo kita majukan pendidikan di Indonesia. Perubahan dimulai dari diri sendiri. Karena dengan mengikuti calon seksi guru penggerak, kita bisa melakukan inovasi dan perubahan pada pendidikan di Indonesia. Harapan saya sebagai calon guru penggerak, saya menginginkan perubahan semangat dalam diri saya untuk menjadi guru yang profesional, menjadi guru yang berkompeten, menjadi guru yang berpusat kepada anak sehingga teraplikasi dalam pembelajaran. Dan akhirnya bisa menjadikan anak-anak menjadi anak-anak yang aktif, kreatif, menjadi anak yang mandiri, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, sesuai dengan filosofi kaidah Dewantara. Ya baik Bapak Ibu, demikian tadi adalah video testimoni terkait dengan program guru penggerak. Sampai di sini dialog program guru penggerak bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk Anda yang masih ingin bertanya, masih ingin berdiskusi dengan Pak Menteri, berdoa ya. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain, giliran Anda nanti yang bisa berbincang langsung dengan Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan sekali mengucapkan terima kasih atas segala pengertian Anda. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.